Para sahabat sebangsa dan setanah air, tingkah laku PDIP semakin parah. Entah kemana pemikir-pemikir PDIP, entah apa yang mereka pertahankan, entah apa yang mereka pertontonkan. Apakah mereka tidak sadar pergerakan PDIP saat ini menuju pada satu titik, yaitu membuat rasa antipati dan rasa muak masyarakat semakin membuncah. Bila dahulu masih banyak orang terdikotomi dengan keberadaan istilah petugas partai, maka sekarang sudah sangat terang benderang. Memang istilah ini sebenarnya sangat kurang ajar. Bisa membuat warga negara yang berstatuta pejabat negara menjadi seperti desersi, dengan menunda tugas negara berupa retreat atau pembekalan di Akmil, Magelang, hanya karena perintah partainya. Sungguh gila. Yang bersangkutan menjadi pelanggar undang-undang dengan melawan pemimpinnya demi partai. Sepertinya PDIP harus mengkoreksi kurikulum sekolah partainya dan belajar memahami tugas-tugas negara bagi pejabat dan batas tugas kepartaian. Harus ditekankan bahwa negara ini dikelola berdasarkan kenegaraan, bukan kepartaian. Hentikan kebodohan yang sangat keterlaluan. Semua masyarakat di bawah negara, bukan di bawah partai. Tidak mengherankan Jokowi menjerit ke langit seperti menahan beban cawe-cawe partai dengan menempelnya benalu yang dikemas dengan sebutan petugas partai. Iya, petugas partai itu terlihat akan seperti benalu atau lintah yang menghisap terus-menerus. Harus diakui, Jokowi terlalu baik. Dia tetap berbahasa isyarat demi menjaga perasaan banyak orang. Para sahabat yang saya hormati, inilah titik kulminasi perbuatan PDIP yang membuat rakyat sangat gerah, sekalipun pendukung setia. Di mata umum yang terlihat seolah-olah tokoh yang paling cerdas di PDIP hanyalah Mega. Tokoh yang paling bernalar dan berlogika adalah Mega juga. Tokoh yang paling mampu menjaga emosinya adalah Mega lagi. Segala-galanya adalah Megawati. Sebaiknya istilah demokrasi itu dibuang. Yang ada selalu mendahulukan kesombongan yang menyundul ke langit. Indah banget omongan Mega akan melindungi kadernya, yaitu Hasto. Pertanyaannya, bagaimana kader yang lain yang sudah masuk penjara? Mengapa tidak diperlakukan seistimewa Hasto? Di dalam logika umum, Mega dan Hasto saling mendukung, sekaligus saling menghancurkan. Mengapa seperti itu? Semua kembali ke mereka berdua. Mengapa Mega sedemikian melindungi Hasto, bahkan sampai mengorbankan prinsip-prinsip hukum di atas segalanya? Hasto belum tentu bersalah sebelum diputuskan pengadilan. Tetapi kok pembelaan Mega sudah sedemikiannya? Prinsip hukum inilah yang dilanggar. Yang muncul adalah pembelaan yang membuat orang mengernyitkan kening. Mengapa dan ada apa? Para sahabat yang saya hormati, Hasto juga mengambil keputusan unik dengan menitipkan dokumen ke KONI. Aneh. Apakah tidak ada orang yang bisa dipercaya Hasto di PDIP? Mengapa tidak dititip ke Mega? Dokumen tentang siapa sebenarnya itu? Bila tentang Jokowi, saya yakin
Jokowi akan dengan senang hati datang ke pengadilan untuk membuka seluruh korupsi yang dilakukan para pejabat-pejabatnya, itu pun jika ada. Bagaimana dengan Jokowi? Apakah dia tidak terlibat? Saya meragukan itu. Ini sangat terlihat. Dari setiap step langkahnya, dia selalu meminta landasan hukum. Di sinilah sulitnya menjatuhkan Jokowi. Yang saya khawatirkan, bisa jadi orang PDIP sangat banyak berjatuhan nanti. Jadi, Hasto harus berhati-hati membuka dokumen. Pilih-pilih dulu. Bisa jadi nanti bisa salah buka, malah runyam. Dan bisa jadi ini juga yang membuat Hasto menitipkannya pada Koni. Sekalipun sebenarnya saya sangat meragukan kebenaran dokumen Hasto ini. Jadi, seperti biasa, bocornya mulut Hasto selalu berakhir anti klimaks atau melempem bagaikan apem diguyur wine. Semua hanya bluffing. Lebih baik Hasto segera mengamankan diri di dalam sel, karena urusan akan panjang, mengingat Harun Masiku juga belum pasti keberadaannya di mana. Para sahabat yang saya hormati, sejak kasus ini terbit beberapa tahun lalu, saya sudah mengisyaratkan Hasto akan berlaku bagaikan kapal karam. Dia akan meraih siapapun untuk bisa sebagai pegangannya. Dan semua tindakan Hasto tidak akan bisa dilakukannya sendiri, karena dia hanya sekjen. Melihat dominasi Megawati, bisa dipastikan tidak akan ada kader yang berani campur tangan. Jadi, memang Hasto dan Mega menjadi dilematis. Kembali saya katakan, mereka terlihat saling menopang dan sekaligus saling merusak juga. Problematiknya, kembali saya bertanya, apakah hanya Megawati tokoh di PDIP? Bila iya, berarti harapan saya dahulu memang keliru. Dan saya bersyukur bahwa saya sudah berubah. Terlalu mahal harapan saya serahkan kepada partai yang keliru. Termasuk orang-orangnya yang juga sangat arogan. Orang-orang yang merasa lebih superior dari orang lain. Para sahabat yang saya hormati, pemerintah tidak perlu menunggu-nunggu PDIP. Biarkan mereka menanti perintah dari ketuanya. Entah mau disuruh ke gunung atau ke laut, terserah ketuanya. Indonesia ini terlalu berharga untuk diremehkan dan direndahkan. Retreat jalan saja terus. Pembekalan dilakukan tidak perlu menanti PDIP. Bila pembekalan sudah selesai, semua kembali bekerja. Bila ada pejabat yang hendak bekerja tanpa pembekalan, silakan mereka menanti periode pembekalan selanjutnya. Tidak boleh diberi job, karena akan mengganggu sistem. Negara tidak perlu ragu. Bila ada rongrongan yang berupa permainan kalimat, berupa adu argumen. Pembekalan ini sangat diperlukan untuk menanamkan disiplin, kesadaran bernegara, kesadaran tata kelola, kesadaran pada hierarki kenegaraan, bahwa posisi yang bersangkutan bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemimpin pemerintahan, bukan kepada partai. Pemerintah tidak perlu takut apabila PDIP mengkilik-kilik anggaran retreat. Nanti akan ada waktu untuk mempertanggungjawabkan itu. Mendagri bisa dengan segera men-setting para kepala daerah pengganti sementara untuk menghandle tugas para kepala daerah yang belum melakukan retreat dengan masa berlaku sampai suatu waktu dapat dilakukan retreat bagi mereka. Para sahabat sebangsa dan setanah air, harus ada hukuman bagi setiap kepala daerah yang melakukan pembangkangan
Prabowo tidak boleh melemah. Sudah saatnya tegas agar negara ini memiliki wibawa. Kelakuan para kepala daerah dari PDIP ini memang sudah sangat melecehkan pemerintah dan rakyat Indonesia dengan menempatkan dirinya berada di bawah partai. Entah bagaimana nasib rakyat di daerah yang kepala daerahnya dari PDIP. Dengan mempertontonkan ini saja, mereka sudah melakukan pelecehan. Memang, kembali saya katakan, Prabowo harus sangat tegas. Benahi aparat, selesaikanlah IKN, dan sesegera mungkin pemerintahan pindah ke IKN. Hanya dengan cara ini, kerumitan non-teknis akan jauh berkurang. Salam. Majulah Indonesia.